Acara ini dalam rangka HUT Kabupaten Sumedang di tahun 2023. Keraton Sumedang Larang ingin mahkota Binokasih Sang Hyang Pakai ini dikirap dari Galuh atau Ciamis, lalu ke Pajajaran atau Bogor, dan puncak acaranya di Sumedang Larang atau Sumedang. Acara ini kerjasama antara Kabupaten Sumedang, Kabupaten Ciamis, dan Kota Bogor untuk merefresh kembali sejarah dari mahkota Binokasih Sang Hyang Pakai ini sebagai wujud bahwa kita selalu menjaga dan melestarikan budaya, khususnya budaya yang ada di Jawa Barat. Sesuai dengan sejarahnya, mahkota Binokasih ini dibuat di Galuh oleh Prabu Bunisora Suradipati. Mahkota ini dibuat karena terjadinya perang Bubat yang menewaskan raja dari kerajaan Galuh, yaitu Prabu Linggabuana, dan Putri Citra Resmi atau Putri Dyah Pitaloka. Dari sepeninggalan Prabu Linggabuana, Galuh jadi tidak memiliki tanda kekuasaan seperti mahkota dan perangkatnya. Maka dari itu, saudaranya, yaitu Prabu Bunisora Suradipati, menggantikan Prabu Linggabuana sebagai raja dan membuat mahkota Binokasih Sang Hyang Pakai ini lengkap dengan perangkatnya. Kala itu Prabu Niskalawastu Kencana masih kecil, jadi belum bisa untuk menggantikan ayahnya menjadi raja di kerajaan Galuh. Lalu kenapa Niskalawastu Kencana tidak terlibat dalam perang Bubat? Karena beliau tidak ikut dalam rombongan pengantin di kerajaan Majapahit. Sejarahnya mungkin kita nanti bisa ceritakan di video selanjutnya ya. Pada usia ke-23, barulah Niskalawastu Kencana ini dinobatkan menjadi raja di kerajaan Galuh. Prabu Niskalawastu Kencana ini termasuk raja atau prabu yang termuda pada saat itu. Otomatis, mahkota Binokasih dan perangkatnya digunakan oleh Prabu Niskalawastu Kencana sepanjang beliau memerintah di kerajaan Galuh. Dengan keberhasilan Niskalawastu Kencana memakmurkan dan mensejahterakan kerajaan Galuh, Prabu Niskalawastu Kencana memimpin kerajaan Galuh selama 100 tahun lebih. Oleh karena itu, Prabu Niskalawastu Kencana mendapatkan gelar Maharaja.
Pada saat itu belum ada raja atau prabu yang bergelar maharaja ya, baru Prabu Niskala Wastukencana. Banyak sekali peringatan atau nasihat dari Prabu Niskala Wastukencana yang dapat kita lihat sampai sekarang ini, yaitu di Prasasti Kawali yang terletak di Astana Gede Kawali, Ciamis. Semenjak itu, kekuasaan terus berganti raja. Mahkota Binokasih pun terus digunakan sebagai tanda penguasa Kerajaan Galuh. Menurut naskah Wangsakerta, tahta kerajaan Galuh ini mulai dari Mangkubumi Suradipati atau Prabu Bunisora, lalu ke Mahaprabu atau Maharaja Niskala Wastukencana, lalu ke Dewa Niskala atau Ningrat Kencana, lalu ke Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, yang akhirnya kerajaan Sunda dan Galuh ini digabungkan oleh beliau dan menjadi Kerajaan Pajajaran. Akan tetapi, kerajaan Galuh tetap ada. Siapa rajanya? Prabu Ningratwangi. Beliau mewakili kakaknya untuk menjalankan kerajaan Galuh. Dan pada masa raja-raja itulah, mahkota Binokasih Sanghyang Pakai ini dipakai oleh raja-raja tersebut. Mulai dari Prabu Bunisora hingga Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Dan dari situlah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi memindahkan ibu kota dari Galuh Pakuan ke Pakuan Pajajaran.
Prabu Siliwangi ini berhasil membuat kerajaan Pajajaran makmur dan sejahtera dengan mengedepankan silih asah, silih asih, dan silih asuh, membuat Prabu Siliwangi ini mendapatkan gelar yang sama seperti kakeknya, yaitu Maharaja. Kesuksesan dalam pemerintahan yang dijalankan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ini tertulis di batu tulis Bogor yang ditulis oleh anaknya sendiri, yaitu Prabu Surawisesa, yang akhirnya melanjutkan kepemimpinan sang ayah dalam menjalankan kepemerintahan di kerajaan Pajajaran. Dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Prabu Surawisesa, Ratu Dewata, dan terus-menerus raja-raja Pajajaran lainnya sampai pada Prabu Surya Kencana, mahkota Binokasi dan perangkatnya selalu dipakai. Sampailah pada akhir kerajaan yang mengharuskan mahkota Binokasi dan perangkatnya ini harus diselamatkan. Serangan dari Kesultanan Cirebon yang dibantu oleh Kesultanan Demak yang menyerang dari arah utara dan Kesultanan Banten yang menyerang dari arah barat. Mahkota Binokasi harus diselamatkan, maka terpilihlah Kerajaan Sumedang Larang, tempat diamankannya mahkota dan perangkatnya, sekaligus meneruskan kepemimpinan dari Kerajaan Pajajaran. Setelah terserangnya Kerajaan Pajajaran, 4 Kanda Galante dari Kerajaan Pajajaran ini menyelamatkan mahkota Binokasi beserta dengan perangkatnya ke Kerajaan Sumedang Larang. Dan pada saat itu yang sedang bertahta adalah Pangeran Santri dengan keraton di Kutamaya, Sumedang. 4 Kanda Galante itu adalah Sang Hyang Hau atau Jaya Perkasa, Batara Dipati Wiradwijaya, Sang Hyang Kondang Hapa, dan Batara Pancarbuana atau Terongpeot. Pada saat itu Prabu Gesan Ulun belum menjadi raja atau prabu, melainkan masih pangeran dengan nama Pangeran Angkawijaya. Setelah diserahkannya mahkota Binokasi dan segala perangkatnya, maka barulah Pangeran Angkawijaya dinobatkan menjadi raja atau prabu dengan gelar Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun ini sangat baik dan bijaksana. Dengan memerintah di Kerajaan Sumedang Larang, ditambah lagi dengan dukungan dari 4 Kanda Galante bekas senapati atau pembesar Kerajaan Pajajaran yang juga keturunan dari Prabu Bunisora Suradipati. Berkat Prabu Gesan Ulun dan 4 Kanda Galante ini, mahkota Binokasi dan perangkatnya bisa diselamatkan hingga turun-menurun dan akhirnya diamankan oleh para keturunan dari Pangeran Rangga Gempol, Pangeran Kornel, Pangeran Sugi, Pangeran Mekah, Pangeran Adipati Arya Kusuma Dilaga atau Dalam Bintang, sampai di Keraton Sumedang Larang yang sekarang ada di tengah kota Sumedang. Sampai saat ini dan sampai detik ini, mahkota Binokasi Sang Hyang Pakhe dan segala perangkatnya tersimpan aman di Museum Prabu Gesan Ulun, Sumedang.